Hai Celisius, balik lagi di EC Podcast, podcastnya Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Balik lagi bersama gue Linda dari Reportase, dan gue gak sendiri nih, gue ditemenin temen gue. Halo semuanya, gue Puspa, gue juga dari divisi Reportase. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu perdana EC Podcast. Mungkin bisa perkenalan nih. Mungkin dari nama dulu. Oke, kenalin semuanya, nama aku Magriba Nurul Rizky dari subdivisi fotografi. Biasanya aku dipanggil Bibah, terus juga ya udah sih dari prodi pendidikan ekonomi. Oke, angkatan 2022. Oh, berarti seangkatan ya kita. Kita seangkatan. Oke, kalau boleh tahu kesibukan lo apa sih sekarang? Kayak Kesibukan gue sekarang karena sekarang udah masuk UAS ya, jadi sibuk banget buat nyelesain tugas-tugas akhir dari UAS, terus juga sibuk untuk nyelesain tugas proker dari divisi gue sendiri, karena per bulannya itu kita bakal ada tugas dimana kayak berurutan ganti-gantian gitu, ada EC News atau ada kayak ngedit nyari foto ECPC, terus juga ngedit liputan dan segala macam sih. Mungkin selain di Ekona Channel, kamu ada kesibukan lain gak di luar, atau ikut organisasi lain atau apa gitu? Kalau organisasi enggak, cuma aku kebetulan dari bulan sebelumnya aku ikut kayak namanya tuh program bootcamp gitu ya, pelatihan ya, dan sekarang tuh udah jalan selama 3 bulan, tapi itu baru Zoom online aja, acara online gitu. Nanti ada namanya tuh abis lebaran diumumin yang ikut project, kan kebetulan alhamdulillah nama aku ada ya di project, terus udah milih mau ikut project apa dan nanti tinggal nungguin pelanjutannya sih. kayaknya gue tahu nih lu ikut bootcamp apa, dari perusahaan yang gede dan dia tuh kayak banyak anakan gitu Iya, kan. betul banget. Iya, Betul banget. gue juga ikut soalnya. Kayak seru banget gak sih, soalnya ini kan kayak dari seluruh Indonesia gitu kan. Iya, khususnya rame juga banget ya. sih. Oke. Berarti kesibukan kamu selain kuliah, terus organisasi cuman di Ekona Channel, terus selain itu ikut bootcamp ya di luar. Oh, berarti hebat banget ya Magriba, kayak Alhamdulillah. sibuk banget. Tapi lu sibuk kayak gitu ngeganggu kuliah lu gak sih? Kayak misalkan Iya, benar. EC nih, kan proker lu banyak nih udah lu jalanin, entah setahu gue kayak ECPC dia kayak hunting foto gitu. Iya ya, itu berapa bulan atau berapa minggu sekali sih ECPC? Kalau ECPC biasanya kalau hunting foto itu kan kayak enggak seminggu sekali enggak, jadi kayak mungkin kita nentuin waktunya lagi nih sama kadif kita, nentuin kapan kiranya kita tuh bisa ECPC hunting foto lagi gitu. Kayak nah kalau misalnya kita bisa di tanggal ini ya kita tentuin tempat, tanggal, dan ya udah kita bakal hunting pada saat itu juga. Oh, berarti disesuaikan sama jadwal masing-masing staff ya. Oh. Aku pernah loh ECPC pertama kali itu udah kita ke TMII pas puasa. Oh, keren banget. Keren banget. Seru dong. Itu seru, tapi kalau emang posisinya lagi puasa, terus ke TMI kan kita kayak nyari-nyari Tempat ya. tempat yang bagus ya. TMI kan luas banget dan itu lagi Iya, puasa posisinya, jadi kita tuh jalan kaki bener-bener kayak dehidrasi, capek, seru, tapi ya lumayan lah ya, ada struggle-nya gitu. Lumayan sih seru. Berarti lo itu rame-rame ya sama si subdivisi Ya, reporter. sama Kadep juga. Kadif juga rame, terus kita abis itu kan bukber juga ya, jadi kayak lumayan berkesan lah. Seru banget ya, berarti proker-proker dari Reportase nih. Dari fotografi. Maaf, dari fotografi. Kalau boleh tahu tuh untuk ECPJ sendiri tuh berapa minggu sekali sih dilaksananya, atau sebulan sekali? Nah, iya. Berapa? Nah, kalau misalnya ECPC itu nggak sebulan sekali sih, mungkin kayak sekitar 2 minggu sekali gitu. Terus kan ECPC itu nggak cuma dari fotografi aja ya, ada kayak dari divisi lain itu dapat tugas buat nyari foto untuk ECPC juga. Oh iya benar banget ya. Soalnya Reportase juga pas lebaran kebagian tuh ECPC. Terus selain itu proker apa sih yang sedang kamu jalanin nih di fotografi yang baru-baru ini? Oh, kalau baru-baru ini aku baru nyelesain edit EC News sih. Itu ngeditnya bener-bener karena itu baru selesai kemarin. Terus sebelum-sebelumnya itu emang lagi banyak banget tugas akhir matkul gitu kan. Jadi harus diburu-buru ini ngeditnya, dan pasti kalau ngedit tuh selalu aja ada kendalanya kan. Iya, Kayak, betul. Ini kurang lah, itu kurang, atau kayak nge-lag dulu gitu. Itu bener-bener kayak 2 hari full itu aku ngerjain ngedit gitu loh.
dan kayak kan pasti udah dikumpulin juga ada revisinya, jadi kayak lumayan sih melelahkan, cuma jadi belajar juga gitu ngeditnya panjang tuh gimana gitu. Oh iya, sama satu deh, aku penasaran, kan kamu masuk nih di fotografi. Itu sebelumnya kamu emang udah punya skill untuk editing sama foto-foto, atau kamu di sini tuh newbie kayak baru belajar gitu? Kalau misalnya untuk skill sih biasanya tuh aku lebih ke foto ya. Kalau ke video tuh kurang gitu karena emang jarang ada tugas atau kayak gimana aku ngedit video, biasanya foto aja atau kayak aku tuh suka foto-foto dan aku kayak bisa gitu nyari angle yang bagus kayak gimana. Terus kadang tuh ngedit aja biar lebih bagus aja gitu fotonya. Berarti lebih ke otodidak aja sih ya untuk ngeditnya itu. Oke. Keren sih. Tapi biasanya kalau boleh kepo nggak sih, lu ngedit buat EC Vlog atau EC News yang kemarin baru aja lu edit itu pakai aplikasi apa sih biasanya? Karena aku kalau misalnya video itu kan nggak kayak foto ya, maksudnya jadi aku masih pakai aplikasi yang biasa itu yang CC. iya CC gitu. Inisial C. Ya aku ngedit di itu aja sih. Biasanya kan pada umumnya orang-orang juga pada di situ kan. Ya udah, lumayan belajar juga. Oke, berarti Maghriba ini keren banget ya. Jadi dia bukan semata-mata karena udah jago nih masuk fotografi, tapi dia juga selain udah punya skill foto, tapi untuk video dia belum. Namun dia masih bisa belajar nih secara otodidak gitu. Tapi boleh tahu nggak sih kayak lu awal pertama kali nih mau masuk Ekono Channel terus kepikiran mau masuk divisi fotografi tuh karena apa sih Nah ya, sebenarnya? karena apa tuh? Ini seru banget karena awalnya pembukaan organisasi itu kan semester 2 ya. Iya, Terus iya. kayak teman-teman aku juga ada yang dari semester 1 udah masuk organisasi dan kayak semester 2 dibuka juga ada banyak gitu. Itu beneran bingung banget mau masuk organisasi apa gitu kan ya. Terus akhirnya diajakin lah sama salah satu temen gitu, masuk EC aja yuk gitu kan. Terus setelah dicari tahu EC itu gimana kayak lumayan nih mungkin bisa lah ya agak masuk ke bidang ini gitu loh ya. Terus udah akhirnya aku daftar, terus akhirnya sebenarnya pilihan pertama aku juga bukan fotografi sih. Oh, kalau boleh tahu apa tuh? Aku pilihan pertamanya humas. Oh, humas. Yang kedua fotografi, yang ketiga fotografi gitu. Oh, jadi fotografinya 2 kali nih? Iya, jadi kayak karena sebenarnya agak bingung juga kan ya milihnya gitu, kira-kira apa ya gitu loh yang cocok. Yang gitu. cocok ya. Terus udah kayak gitu mungkin kalau fotografi udah ada lah ya skill dari foto walaupun gak seberapa gitu Iya, kan iya. ya. Terus kalau misalnya humas mungkin aku tuh cuma kayak mau nyoba aja gitu loh masuk ke bidang humas gitu. Mencoba hal baru gitu. Coba hal baru gitu. Jadi kayak tapi alhamdulillahnya emang keterima dan foto. Tapi menurut aku juga kayaknya foto udah lebih cocok aku Iya, gitu. kayaknya lebih cocok ke kamu gitu deh. Udah Bener kayak banget. Maghriba banget fotografi. Iya. Iya sih alhamdulillahnya gitu. Iya. Diterimanya di emang divisi yang cocok buat sama passion aku gitu. Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu, lu di EC ini nih lagi ikut kepanitiaan apa sih di luar dari proker lu di subdivisi fotografi? Di EC kan kebetulan lagi ada proker dari divisi PSDM ya. Terus dari kemarin sebenarnya udah jalan beberapa bulan juga, udah persiapan juga. Aku kebetulan dipilih untuk jadi staff event divisi event gitu. Terus kemarin juga udah karena tugas aku membuat rundown dan juplak juknis ya. Jadi kayak harus dari awal banget karena emang itu intinya gitu dari acaranya tuh, rundownnya tuh apa aja. Jadi udah aku buat dan alhamdulillah udah selesai juga. Terus sekarang tinggal nunggu progresnya aja sih. Oke, kalau boleh tahu tuh kepanitiaan apa ya? Spek iya, spek sama satu lagi tuh sebenarnya karena baru ya, masih baru dibuat dari proker divisi humas itu kayak studi banding gitu. Kemarin aku baru dapet chat aja sih, alhamdulillah aku kayak dipilih jadi staff HPD untuk kepanitiaan acara proker dari humas gitu. Jadi Oke, berarti kayak sebenarnya kepanitiaan DEC tuh bisa jadi kesempatan buat kerjasama, buat kenal sama divisi-divisi lain gak sih? ya, banyak pengalaman juga ya jadi. Oke. Gimana sih hubungan lo sama sesama anggota EC atau sama
kadep-kadep dari subdivisi atau divisi lain tuh kayak gimana sih? Entah berjalan baik kah atau ada yang lu kurang suka gitu? Untuk hubungan sih alhamdulillah berjalan lancar, alhamdulillah baik semuanya. Kalau hubungan antar divisi atau apalagi divisi aku sendiri ya itu udah saling kenal sih. Maksudnya kita juga udah ketemu satu sama lain waktu proker ECPC pertama kali gitu kan. Terus kalau untuk divisi yang lainnya juga karena memang ada kepanitiaan dan kita ngerjain proker dari divisi lain, jadi kayak kita saling kenal aja sih. Terus juga udah bekerja sama dengan baik juga gitu. Walaupun memang nggak semuanya aku kenal sih. Iya, Nggak benar-benar. semuanya karena kan anggotanya banyak banget ya. Terus juga dari divisi apanya juga kan kayak sebenarnya untuk kayak dari kadif-kadifnya juga nggak semuanya aku kenal. Tapi kayak alhamdulillahnya juga kalau misalnya ada kerjasama kepanitiaan atau kerjasama untuk proker-proker kolaborasi atau apa tuh berjalan dengan baik sih alhamdulillah. Oke, berarti Kayak lebih ke seiring berjalannya waktu aja kali ya, untuk kayak siapa tahu kayak ada kerja sama kepanitiaan tersaling kenal deket Betul. atau kayak gitu sih. jadi sejauh ini nih aman-aman aja ya hubungan antar staf sama kadep, dan semoga selanjutnya juga tetap kayak gitu. Amin. Oke, mungkin selanjutnya kita mau nanya nih, cara kamu ngatur waktu gimana sih? Kan kamu tadi udah bilang kan ikut organisasi, terus kuliah, kepanitiaan dari EC kan juga lumayan banyak kan, setiap bulannya ada. Terus ikut bootcamp juga. Jadi gimana sih cara kamu atur waktu? Terus kamu tipe deadliners atau kayak ngerjainnya awal-awal gitu? Kalau cara aku atur waktu itu sebenarnya biasanya aku rate sih, lebih kayak misalnya deadline-nya ada yang kayak lebih cepat, berarti aku ngerjain itu dulu gitu, baru nanti dikerjain sampai misalnya yang paling terakhir itu deadline-nya yang lama gitu. Dan kadang kan banyak juga ya, banyak banget tugas atau bagaimana. Biasanya pun kalau misalnya aku lagi ngerjain tugas matkul, terus misalnya ada urgent tugas apa organisasi gitu kan, tapi emang deadline-nya tuh lebih cepat, biasanya ya udah aku ngerjain dulu nih yang deadline-nya lebih cepat karena kan dibutuhkan gitu loh. Terus juga buat sebenarnya aku tuh gimana mood sih, gimana lebih kayak biasanya kadang tuh ada hari yang mana tuh aku bersemangat banget nih buat ngerjain tugas gitu loh ya. Terus kadang juga ada aku semangat banget ngerjain tugas, tapi pas lagi ngerjain itu dari pagi misalnya aku udah siap-siap, itu otak aku mungkin nggak tahu ya lagi lemot gitu loh, jadi tiba-tiba aja lancarnya tuh pas waktu malam gitu, jadi berujung dengan gadang walaupun gak diniatin ya sebenarnya. Terus kadang-kadang juga kalau memang lagi urgent dan kayak banyak banget tugas, terus ujung-ujungnya mungkin akunya lagi burn out atau kayak nggak bisa nih aku walaupun udah diniatin buat ngerjain tugas, tapi akunya lagi ini banget gitu loh, lagi nggak bisa untuk menyesuaikan dengan kondisi aku, jadi kayak aku ujung-ujungnya kan deadliner juga gitu loh. Tapi walaupun gitu sih sebenarnya ya kan kita sebagai mahasiswa emang bener-bener banyak banget tugas gitu ya, dan ngatur waktu juga bukan suatu hal yang apa namanya mudah gitu. Jadi sebisa mungkin sih kadang kalau misalnya ada waktu luang gitu, jadi ya udahlah manfaatin aja buat ngerjain tugas daripada lama-lama buang-buang waktu gitu. Dan prinsip aku sekarang tuh kayak gini, apapun yang terjadi itu jangan pernah gadang teman-teman. Itu kayak kalau nggak ada sesuatu yang urgent atau kalau misalnya kita punya waktu yang banyak itu ya udah kita manfaatin aja gitu. Jangan tiba-tiba nanti ngerjain tugasnya tuh diganti malam, malam jadi siang, siang jadi malam, itu nggak sehat banget sih. Kebanyakan mahasiswa pada gadang ya. Iya, betul banget. Berarti kayak Magribah tuh ini lebih memprioritaskan kesehatan dulu ya. Oke. Mungkin tips-tips dari Magribah bisa nih dipakai sama teman-teman EC atau mungkin mahasiswa-mahasiswi UNJ lainnya. Jadi diprioritasin dulu nih yang mana yang urgent dan mana yang lebih penting dulu, dan utamakan kesehatan kayak gitu ya. Tapi ada gak sih kayak dari lu Magribah kayak makanan atau minuman apa sih yang bikin lu itu mood gitu? Kayak misalkan lu lagi kayak males nih ngerjain tugas, terus kayak mau makan ini dulu atau minum ini dulu biar kayak mood lagi, itu ada Iya gak sih? kan, namanya cewek. Iya, sebenarnya kalau aku nggak terlalu ke makanan sih, aku lebih kayak ke minuman. Biasanya kayak aku suka banget sama matcha gitu, jadi aku suka beli minuman matcha dulu. Atau kayak kalau misalnya ini aku udah pengen nih pokoknya tugas hari ini harus selesai gitu kan, terus tiba-tiba aku tuh ngantuk banget, itu aku bisa kayak minum 2 bungkus kopi gitu. Jadi kayak
ya beneran harus nggak boleh tidur, kayak nggak boleh malas. Jadi aku minum kopi atau kayak aku minum minuman yang seger matcha gitu, jadi bisa nambah mood biasanya. Nggak, kalau makanan kan bikin kenyangnya, jadi ngantuk malas, makanya lebih kayak ke kopi atau kayak minuman-minuman yang seger gitu sih kalau aku. Berarti kamu tim yang kayak ngasih self reward dulu ya ke diri sendiri gitu. Tuh. Tapi bener sih, gue setuju juga kayak self reward itu penting banget buat kayak ngebangun semangat, ngebangun mood kita juga kan. Iya, bener banget. Iya, jadi kita jangan pressure diri sendiri terus. Iya, oke. Mungkin terakhir nih Magriba, kan ini EC podcast perdana dari reportase gitu kan. Mungkin ada kesan pesan atau mungkin masukan atau saran nih buat EC vlog selanjutnya dan EC podcast. EC podcast maaf selanjutnya gitu. Kesan pesannya sebenarnya kan karena ini perdana dan aku juga pertama kali gitu loh ikutan podcast kayak gini, jadi kayak wah pengalaman banget sih ya. Dan karena aku tuh mikirnya podcast itu bakal di dalam ruangan, ternyata ini suasana baru gitu. Jadi beneran kayak di kafe atau kayak di luar ruangan yang kayak lebih menarik gitu lah ya, daripada kayak cuma ruangan putih dan sama mic doang gitu. Jadi menurut aku sih sangat amat berkesan gitu loh. Dan ini kan perdana juga ya di periode yang sekarang gitu. Jadi ya semoga aja bisa jadi contoh yang baik, atau kayak bisa kedepannya tuh tamu-tamu atau kayak untuk podcast kedepannya bisa lebih menarik lagi, bisa lebih kayak interaktif atau segala macem dengan suasana yang baru dan suasana yang berbeda gitu loh. Terima kasih banget. Oke, makasih banyak ya masukan sarannya. Magriba juga makasih atas waktunya nih dan udah kesempatannya sih nyempetin. tentunya. Kayak, kalau boleh tahu tadi kesini naik apa sih? Iya, naik apa nih? Kan lumayan deket, lumayan jauh juga nih dari UNJ. Mama tuh kayak gak ada deket, gak jauh, tapi tergantung kondisi jalan juga sih. Kalau jalannya lagi lancar bisa cepat, kalau jalannya lagi ini bisa lama banget gitu. Tapi karena emang hari ini itu ada kayak pengumpulan tugas, lagi ngomongin tugas juga kan, tugas akhir sama temen, jadi kayak ya udahlah sekalian ke kampus. Dan aku kan juga lagi jadi undangan untuk podcast hari ini ya, jadinya kayak ya udah sekalian alhamdulillahnya gitu. Terus kalau boleh tahu tadi kesini naik apa nih? Naik bus sebenarnya. Aku biasa ke sini tuh naik TJ. Kalau kesininya naik apa? Boti ya. Iya, tadi. Karena aku kan sama temen ngumpulin tugas terus kerja kelompok. Kebetulan temen aku juga organisasi EC juga, jadi di divisi layout gitu. Jadi kita kesini itu dijemput nih sama gue. BTW Iya. itu kita lagi ada di Siti Kawa, cafe Siti Kawa gitu di dekat UNJ. Dan tadi tuh gue kayak jemput Magriba dulu dari UNJ dan dia tuh di temen-temennya. Jadi kita Jadi mereka boti guys. jangan dicontoh ya guys, itu nggak baik. Tapi kalau kepepet kayaknya bisa Gak apa-apa dibicarakan lah ya. ya makanya seru banget hari ini. Oke, makasih banyak ya Magriba atas waktunya nih dan kesan-pesannya. Semoga EC Podcast selanjutnya bisa lebih baik lagi dan kita bisa eksplor tempat-tempat lain. Mungkin kita bisa di outdoor, ya kan? Betul banget. Makanan yang nggak biasa gitu dan menjadi suatu tujuan orang-orang nantinya itu kan lumayan ya. Betul banget. Oke. Ada lagi dari Puspa? Kalau dari aku udah cukup Oke, sih. dari gue udah cukup juga. Dari Magriba ada lagi tambah? Udah cukup. Oke, sampai sini aja sih kayaknya EC Podcast hari ini. Dan sampai jumpa di EC Podcast berikutnya. Dadah!